Lihat semua foto-fotonya, lihat wajahnya, masih seger nggak nih jam 1:30. Kalau saya ngantuk. Jangan sampai ngantuk ya. Ini mana Ataya, Ahmad Haikal, Sabita, Putri Salma, ayo nyalakan dulu. Muhammad, siapa ini? Anissa Aulia, Syafiq. Masih ada yang lain ya ini. Ada 2 halaman berarti. Oke, kita akan mulai saja ya. Kita lanjutkan yang minggu lalu. Coba saya lihat dulu. Wah, sebentar ya. Ya, oke, kita lanjutkan yang lalu ya. Siapa yang sudah memiliki minimal buku himpunan undang-undang dan perpajakan situs resmi? Sudah ada yang beli? Ya. Karena kalau di strata S1 ini kita akan ada dua sesi, artinya 2 semester ya. Makanya buku himpunan ini wajib kalian miliki ya. Silakan kalau mau pinjam juga ya. Karena yang setahu saya ada yang memuat sudah 9 peraturan sebagai undang-undang. Ya, kemudian untuk membantu lebih mudah kita mengerti itu buku perpajakan, boleh buku Pak Waluyo atau buku Ibu Siti Resmi. Ya, jadi tolong diambil yang edisi yang terbaru saja. Ya, saya kira ini kemarin kita sudah ya untuk historis pajak, saya kira kita sudah kemarin. Ya, jadi kita nggak bahas lagi. Tax policy, ya mungkin yang penting diawali adalah tax policy itu apa, tax law-nya itu apa, kemudian tax administration. Ya, nah di sini ada ditayangkan mengenai macam-macam pungutan yang dikenal di masyarakat ya. Jadi saya kira kalau dengan beberapa hal ini kita memang tidak asing. Ya, yang akan kita pelajari tentu saja lebih mendalam mengenai atau di mana sih letaknya pajak-pajak ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini apa sih pajak? Pajak pungutan tanpa jasa timbal. Apakah retribusi? Retribusi ada jasa timbalnya ya. Apakah ada sumbangan? Nah, ada juga sumbangan yang dalam arti ini legal ya. Bukan pungli di sini semuanya. Ada biaya masuk, ada biaya keluar, juga ada cukai. Ini yang mungkin kita sering dengar. Nah, yang namanya pajak, siapa yang pemungutnya? Kita akan mengenal adanya pajak-pajak pusat dan ada juga pajak daerah.
Ya, pajak-pajak pusat mungkin kita juga sudah cukup familiar, misalnya PPH, PPN, PBB. Sebagian PBB sekarang sudah masuk ke pajak daerah, ya. Pajak daerah, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, macam-macam ya. Nah, retribusi. Nah, ini contohnya adalah pungutan-pungutan yang memang biasanya apa? Biasanya ada tiketnya gitu ya. Biasanya kita kalau mau bayar ada tiketnya ya. Contoh, misalnya kita retribusi parkir. Kalau kita berada atau kita mau nyimpen motor atau mobil di pinggir jalan ya, di bahu jalan. Itu biasanya kita dikasih karcis parkir ya. Mungkin kalau motor cuma 1.000, misalnya mobil 2.000. Nah, itu yang namanya retribusi. Ya, nanti kalau kita lihat di dalam pajak daerah ada juga yang namanya pajak parkir, itu beda lagi. Ya. Nah, kalau sumbangan yang saya ketahui, sumbangan ini hanya ada 1-2 saja. Ini saya ambil contoh yang saya ketahui, yaitu sumbangan yang wajib dibayar bersamaan kalau kita ngurus perpanjangan STNK. Ya, itu tinggal lihat aja di STNK-nya kelihatan nggak tuh ada yang namanya SWD KLLJ misalnya ya. Ya. Dan kemudian ada juga biaya masuk, biaya keluar, ada cukai di mana biaya masuk dan biaya keluar itu ternyata bukan dipungut oleh Dirjen Pajak, bukan oleh Pemda, tetapi dipungutnya oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ya, jadi saya kira seperti kita ketahui bahwa bahwa Kementerian Keuangan itu punya 3 sub, yaitu yang dinamakan dengan Ditjen Pajak, yang kedua Ditjen Bea Cukai, yang ketiga adalah Ditjen Anggaran. Kalau udah habis lagi nih waktunya. Oke. Kita mungkin akan 2 kali ya, gitu. Mungkin saya terlalu cepat tadi ya bukanya ya. Dan kita mulainya belakangan. Ini hanya 40 menit. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, yang ketiga Ditjen Anggaran, yaitu yang mengatur mengenai penganggaran pemasukan dan pembiayaan pemerintah. Oke, kemudian ada pungutan-pungutan lainnya, yaitu yang disebut juga, ada juga yang namanya pajak ekspor. Pajak ekspor itu tidak sama dengan PPN ya. Dan pajak ekspor itu hanya dikenakan terhadap komoditas ekspor yang tertentu saja. Ya, misalnya untuk barang-barang komoditas yang biasanya dijual di pasar internasional. Misalnya ini kayu gelondongan, CPO, kopi, teh dan sebagainya ya. Dan tarifnya pun ya fleksibel mengikuti harga pasar biasanya ya. Mengikuti kondisi harga pasar dunia. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat pada pengertian pajak sendiri ya. Saya hanya akan ambil di sini pengertian berdasarkan undang-undang saja ya, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasar undang-undang, tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Nah, mungkin yang penting di sini adalah mengenai ini ada joke aja ya, bukan joke, tapi ini memang satu hal yang betul bahwa no taxation without representation. Ya, jadi bisa dipungut pajak itu kalau memang ada undang-undangnya atau ada peraturannya. Ya. Kemudian yang kedua ini dikatakan bahwa kalau mengenakan pajak nggak ada izin misalnya dari masyarakat atau dari DPR, itu sama aja dengan ngerampok, gitulah kira-kira begitu ya, sama perampokan. Nah, jadi yang penting kita lihat bahwa apa sih yang ada dalam unsur-unsur pajak. Pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, berarti beserta aturan pelaksanaannya. Sifatnya dapat dipaksakan, artinya adanya sanksi. Ya. Kemudian dalam pembayaran pajak tidak bisa ditujukan adanya kontraprestasi atau jasa timbal secara langsung. Pajak dipungut oleh negara, baik pusat atau daerah. Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta yang orientasinya keuntungan. Ya, yang jelas semua aturan-aturan pemungutan pajak itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah, ya, pihak pemerintah. Kemudian pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah dan kalau ada surplusnya biasanya akan digunakan untuk public investment, ya. Kalau negara kita mudah-mudahan nanti 10 tahun yang akan datang kita sudah bisa surplus ya. Pada saat ini kita masih
tidak mencukupi boleh dikatakan. Ya. Ini adalah sumber-sumber penerimaan negara. Ya, jadi sektor pajak yang pertama, yang kedua sektor migas, dan ketiga adalah sektor non migas. Ya. Nah, apa saja sih yang dinamakan dengan non migas? Ya, pertama biasanya non migas ini sumber-sumber penerimaan non migas ini itu yang berasal dari katakanlah kekayaan alam, laba perusahaan, royalti, public service. Ya, dan biasanya dipungut melalui instansi institusi ya. Jadi contohnya saja adanya departemen yang di bawahnya ada instansi itulah yang melakukan pungutan ya. Nah, contoh aja yang misalnya kalian kan bayar SPP di sekolah negeri ya. Itu kan SPP itu adalah PNBP yang dipungut melalui Direktorat Jenderal atau Ditjen atau Kementerian, katakanlah Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, Ditjen Pendidikan. Ya, itu artinya ini contoh-contoh PNBP. Jadi biasanya tidak dipungut secara langsung seperti pajak, tapi lewat institusi yang mengelolanya. Nah, ini nanti prosedurnya saya tidak jelaskan lagi ya, ini cukup banyak. PNBP itu seperti apa ya. Bagaimana kewenangan pemungutannya ya. Oke, cara menghitungnya dan sampai kepada penyetorannya. Itu silakan bisa sendiri saja ya. Nah, kemudian mungkin di sini saya kira kalau sejarah juga kalian bisa baca sendiri ya. Bahwa sejarah itu pajak-pajak itu kan sudah ada sebelum tahun 83 ya. Kenapa saya ambil patokan 83? Karena 83 itulah ada reformasi besar-besaran ya. Dulunya memang ada PPH juga ada ordinasi PP pajak perseroan ya. Kalau sekarang itu PPH-nya jadi satu ya, orang pribadi juga ya. Dulu itu terlalu banyak macam-macamnya ya. Ini mungkin buat PT khusus misalnya. Tapi sebelumnya PPH-nya juga ada buat pribadi dan badan ya. Kalau sekarang kan PPH itu satu saja, subjek pajaknya orang pribadi dan badan ya. Kemudian ya ini juga contoh-contoh yang lain ya, pajak-pajak yang berlaku di era itu ya. Nah, kemudian juga masalah ya. Kenapa sih masalah maka sampai timbulnya reformasi ya. Nah, ini macam-macam nih ya. Misalnya dulu cuma Visus saja yang rajin cari masyarakat wajib pajak misalnya ya. Kemudian jenis-jenis pajaknya juga bisa tumpang tindih ya. Tarifnya juga macam-macam ya. Tata cara pemungutannya juga tidak praktis lah atau tidak sederhana dan menyulitkan wajib pajak. Jadi reformasi tahun 83 intinya adalah menyederhanakan sistem perpajakan agar WP bisa melakukan dengan baik ya, dapat menjalankan kewajiban dengan lebih mudah, lebih sederhana ya, baik perhitungan ataupun prosedur-prosedurnya ya. Nah, inilah undang-undang setelah adanya reformasi tahun 83. Ada undang-undang KUP, ada PPH, ada PPN, ada PBB, ada bea materai. Ini yang awal pertama ya. KUP dan PPH serta PPN dan PPNBM itu diterbitkan tahun 84, berlaku 84. Sedangkan PBB dan bea materai itu berlakunya mulai 1986. Ya. Ya, sampai hari ini atau sampai saat ini memang banyak perubahan-perubahan. Ya. Nah, kemudian di tahun 2002, Ditjen Pajak juga mengadakan yang namanya reformasi administrasi perpajakan. Ya, sebenarnya tujuannya apa? Pelayanan yang prima ya untuk masyarakat WP. Jadi mungkin selama ini dirasakan, nah diperbaiki terus-menerus ya. Ada reformasi yang besar-besaran, kemudian ada juga mungkin reformasi yang tidak terlalu besar-besaran seperti tahun 2002 ya. Karena di dalam 2002 ini yang dirubah itu banyak ya. Ada yang sampai mengubah organisasi KPP, struktur organisasi, sampai masalah penggunaan IT. Ya. Karena waktunya mungkin tinggal sedikit lagi, mungkin saya juga salah ya, terlalu cepat tadi saya buka ya. Mestinya sih pas setengah 2 ya. Mungkin saya stop dulu ya, nanti kita akan masuk lagi. Saya jeda 5 menit ya, karena ini udah waktunya tinggal semenit. Ya,
Oke, saya end dulu ya. Saya tutup dulu. Sekarang kembali lagi ke Zoom. Ya, Bu. Ya. Oke. Nih, gimana saya tutup ini? Stop share. Oke. Tolong di foto dulu ya. Siapa itu? Jadi sudah Ibu tadi di udah ya. Ada partisipannya ya, harus ditulis ya. Dicatat ya. Oke, saya end dulu ya sekarang. Nanti kita masuk lagi. Orangnya kalau di kamar yang lama tuh bikin story-story itu kayak asa semangat 45 gitu nya. Antusias gampang asa. Terus asa aku masih tahu minyak ini susah banget. Sekarang aku mau nyobain minyak yang asli. Dari lokal lagi kita datang. Pansel makan. Kita langsung aja Instagramnya, bisa cek juga di Shopee kalau di Tokopedia. Ada produk Gimana pendapatnya tentang laki-laki yang sudah menikahi cerai minta kembali semua uang bekas tidak ada nafkah? Enak ya tuh. Istighfar, 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 istighfar. Itu waktu jasa dan kasih seribu itu laki-laki tak percaya menjadi berkis. Iman, nangis terus saya kamu tengah lagi baca ente istighfar udah berminta baik. Ada orang yang suka jadi sok lo ikut campur karena mana di rumah curi kota. Mereka ilmu capek, mereka ilmu serius. Aku atau gak pernah berantem. Keluarga harmonis gitu loh. Ini mau kolot pasti awal itu mah. Copot dari bapak, coba ngomong itu ngomong ke istighfar. Aku atau gak pernah berantem. Hey,
keluarga harmonis gitu loh. Cium sekali deh. Aduh. Cium Pak. Cium dong. Assalamualaikum cinta. Ya, mulainya bagus. Kamu dari mana aja sih, Cil, kalau boleh tahu? 17 orang. Dari ngaji, beres ngaji. Belajar apa aja tadi? Yang masuk. Kumaha doa anak sudah makan teh, Ci. Kumaha doa anak sudah makan teh, Ci. Sudah makan kumaha? Mau makan? Mau makan? Mau makan? Makan malam. Cuma 17.000. Ada siapa ini? Kunto yang gede ya. Ada kunto gede. Ada siapa ini? Kunto yang gede ya. Ada kunto gede ini takut. Dapat kue-kue meledak dari Aristut Bandung. Tuh lihat ada pisau. Mantap udah. Nah, masih takut. Masih harus jam sini. Bogor, tempat kopi yang paling meledak di Bogor apa? Coba langsung DM ya. Putih-putih kuno kaleng-kaleng. Mulai menerima pinter malamnya pinter ya pagi nanti masuk lebih Tuhan jangan nanti masuk lebih Tuhan. Nggak dapet dulu katanya itu kayak yang army yang gorgeous versi aku adalah pakai eyeshadow palette dari Makeover. Ini yang Upton Bay, mereka blendable dan make pastinya oke banget. Nah, kalian bisa langsung swipe up karena sekarang produknya Makeover lagi diskon up to 50% all items di 99 Shopee. Anak kecil. Kamu mainin isi aku ya. Nanti jam 7 malam aku bakalan upload video yang bisa kalian cek
guys, jangan lupa nanti jam 10:30 siang aku bakalan live di aplikasinya Lazada. Guys, aku mau jadi boleh workshop. Oke ya, jadi tadi kita bicara sedikit mengenai reformasi. Jadi di sini banyak perubahan. Ya, itu juga menginginkan agar masyarakat jadi lebih patuh menjalankan kewajiban pajaknya. Ya, oke. Sekarang kita lihat pada fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada dua, yaitu fungsi penerimaan atau fungsi budgeter. Dan yang kedua adalah fungsi mengatur atau fungsi reguleran. Nah, jadi memang kalau kita lihat fungsi pajak yang utama adalah untuk mengisi kas negara. Artinya untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah baik untuk rutin ataupun pembangunan. Ya. Nah, ini data penerimaan pajak karena saya belum hapus aja, ini 2006 sampai 2010 ternyata sudah mencapai 74,90% ya 2010. Ini artinya penerimaan negara dari dalam negeri itu disumbang oleh pajak sampai 2010 adalah 74,90%. Ya. Nah, kemudian kita lihat kalau berturut-turut kita lihat sampai 2017. Ya, data saya sampai 2017 itu ternyata naik terus sampai malah ini data aja saya dapat 99%. Hampir banyak sekali artinya diterima dari pajak untuk anggaran 2017 ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat pada saat itu dari sektor migas ternyata makin lama makin turun. Ya, kemudian dari sektor non migas juga sebenarnya tidak mencukupi lah ya. Misalnya dari pertambangan, royalti dan lain-lain itu ternyata hanya yang terakhir saja hanya sampai 1,33. Jadi artinya relatif kecil ataupun ya cukup stabil, tapi malah hanya bergerak di atas 1 sampai 5% saja. 1 sampai 2%, kurang ya. Kurang dari 2%. Artinya ini bahwa kalau kita melihat fungsi pajak itu berarti bahwa peranan pajak itu ternyata sangat penting sekali. Ya. Nah, kita lihat apa saja sih usaha pemerintah meningkatkan penerimaan pajak. Ya, adanya pembinaan, adanya pengawasan ya. Nanti kalau kita lihat nanti saudara belajar mengenai KUP, nanti kita lihat sejauh mana sebenarnya peraturan-peraturan yang dilakukan untuk atau untuk mencegah WP jangan sampai tidak patuh gitu ya. Nah, kemudian juga meningkatkan tax ratio dan tax buoyancy. Meningkatkan tax coverage. Penguatan dan perluasan basis data pajak ya. Dan juga ini yang terakhir 2016 adalah tax amnesty. Ya. Oke. Apa sih yang diartikan dengan tax ratio? Tax ratio ya mungkin kita sering dengar atau kalian kalau baca-baca ya, baca-baca mengenai pajak di negara kita, itu kita sering kali mengenal istilah tax ratio ya. Nah, adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Ya, saya kira kalau kalian sih di S1 pasti belajar pengantar atau ilmu ekonomi makro dan mikro ya. Nah, ini bahasa-bahasa produk domestik bruto itu saya kira kalian sudah pernah dapat. Nah, ini adalah indikator menilai kinerja penerimaan pajak. Ya. Jadi artinya tax ratio itu mengukur kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak dari total perekonomian negara. Ya. Nah, jadi cuma saja tax ratio itu sebenarnya meliputi semua penerimaan negara ya, bukan hanya pajak saja ya. Kalau artinya yang dihitung di negara kita gitu ya. Jadi dalam arti luas bukan hanya pajak tapi juga royalti dan lain-lain ya. Artinya yang kita kenal tadi PNBP. Nah, angka rasio yang ideal katakanlah mungkin untuk negara kita dulu ya, itu adalah sebenarnya 15% ke atas. Ya. Sedangkan di tahun 2017 saja tax ratio Indonesia itu hanya 11,5. Di 2018 saya tidak cantumkan di sini itu juga tidak jauh dari 11%.
ya. 2019 itu sudah mulai berkurang juga. Artinya hanya antara 10 sampai 11% saja. Ya. Nah, kalau tahun ini ya mungkin semua negara akan mengalami TR yang turun. Ya, karena adanya pandemi yang melanda negara kita termasuk orang lain juga. Nah, jadi kenapa saya katakan rasio yang ideal buat negara kita 15% ke atas. Malaysia itu mendekati 15. Ya, 14, sekian Malaysia. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang katakanlah boleh dikatakan negara yang cukup mapan, Eropa misalnya ya, Australia ya, mereka itu sudah ada di kisaran 20 ke atas. Ada yang 23, ada yang 25, malah ada yang 30. Saya pernah mencatat bahwa di tahun sekian itu Italia malah sampai 30. Ya, itu artinya pajaknya itu ideal sekali lah gitu ya. Negara punya kemampuan menghimpun pajak itu sudah bagus sekali. Sedangkan kalau di negara-negara Asia itu masih banyak bervariasi. Tapi kalau untuk ukuran tax ratio kita memang masih kalah dari Malaysia ya. Malaysia udah mendekati 15 ya. Di Asia ini masih banyak yang bergerak, ada yang di atas 10, ada yang sudah mendekati 20, tapi jarang yang di atas 20 kalau di negara Asia. Ya. Oke, kemudian apa sih yang dinamakan dengan tax buoyancy? Ya. Ini sering dikatakan sebagai elastisitas pajak atau daya apung. Nah, ini juga ya indikator mengukur efisiensi dan mobilisasi atau daya tanggap ya, respon ya, mobilisasi pendapatan dalam menanggapi pertumbuhan produk domestik bruto. Nah, jadi pajak itu dikatakan mengapung gitu ya, naik jika penerimaan pajak meningkat lebih dari proporsional ya. Jadi memang ada beberapa ukuran-ukuran. Jadi katakanlah menunjuk tax buoyancy ini menunjukkan presentasi perubahan penerimaan pajak untuk setiap pertumbuhan ekonomi ya. Dan tentu saja ini juga berpengaruh terhadap tax ratio ya. Nah, ini ada catatan yang saya ambil bahwa sampai tahun 2019 itu masih di bawah 1% ya, artinya sangat ya, mungkin kita bilang masih sangat kurang. Nah, kemudian ada juga yang dikatakan dengan tax coverage ratio, di mana tax coverage ratio juga merupakan indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Nah, kebijakan yang terakhir, kalau tadi adalah semacam standar-standar atau pengukuran-pengukuran untuk menilai katakanlah sejauh mana sih penerimaan pajak kita gitu ya. Tetapi tax amnesty itu adalah satu kebijakan juga. Nah, kalau ini adalah satu langkah yang nyata. Ya, satu langkah yang nyata dari Dirjen Pajak ya, dari pemerintah katakanlah untuk apa ya? Kalau kita lihat di sini memang tax amnesty itu kebijakan penghapusan atas pajak terutang, sanksi administrasi dan pidana perpajakan, penghapusannya ya, yang dilakukan dengan membayar sejumlah uang tebusan sesuai dengan tarif yang berlaku. Ya. Kalau istilahnya mungkin ngapusin dosa gitu ya. Tax amnesty itu menghapuskan dosa para wajib pajak yang dari dulu tidak jujur. Ya, tidak jujurnya dalam hal apa? Misalnya dalam melaporkan penghasilannya, melaporkan hartanya, harta kekayaannya. Nah, dengan tax amnesty, katakanlah sekarang silakanlah yang lalu-lalu udah nggak ada apa-apa ya sampai tahun 2015 ya, karena TA ini 2016. Di dalam TA ini kira-kira mengatakan gini, sudah yang 2015 ke belakang itu nggak akan diperiksa apapun, tetapi dengan TA ini diminta untuk WP jujur, ya, jujur melaporkan semua aset-aset yang sebenarnya, ya. Nah, kan seringkali mungkin kita menemukan atau mungkin Fiskus itu sering menemukan ada WP punya rumahnya 10, ngakunya cuma 3. Punya mobilnya 5, mungkin ngakunya cuma 1. Ya, pokoknya banyak hal-hal seperti itu ya. Karena apa? Karena disesuaikan dengan pelaporan penghasilannya. Nggak mungkin kan kalau misalnya
melaporkan pajak di mana bayar pajaknya cuma 2 juta setahun, tahu-tahunya dia punya apartemen, punya rumah yang lain, macam-macam lah, punya mobil banyak ya. Itu kan artinya banyak kebohongan gitu. Nah, jadi dengan TA ini katakanlah pemerintah atau Ditjen Pajak tutup mata. Sudah, pokoknya sekarang kamu harus jujur ya. Laporkan semua yang ada, yang dulu nggak dilaporkan mesti dilaporkan sekarang. Dan kemudian ya udah cukup kasih tebusan saja. Ya, bagaimana cara tebusannya? Jadi dari yang tadinya yang tidak dilaporkan misalnya saja, ternyata dia akan mau melaporkan ada nilai-nilai asetnya misalnya 1 miliar. Ya. Nah, dari 1 miliar itulah hanya akan dikenakan pajak atau hanya akan dikenakan tebusan 3 bulan pertama itu cuma 2%, 3 bulan berikutnya 3%, 3 bulan berikutnya lagi itu 5%. Jadi makin lama tebusannya makin besar. Ya. Nah, memang kalau kita lihat dari hasil tebusan saja di tahun 2016 dan 2017 karena berakhirnya Maret 2017 itu pemerintah atau katakan Ditjen Pajak itu mendapatkan dari uang tebusan saja 146 triliun. Cukup banyak lah, berapa triliun ya saya lupa, tapi cukup besar yang diperolehnya ya. Jadi banyak dari uang tebusan saja karena rupanya banyak sekali baik perusahaan baik orang pribadi yang akhirnya mau buka diri ya. Tapi mau membayar tebusan. Memang jauh sekali kalau memang mereka diperiksa, kemudian juga dikenakan sanksi, ya itu bisa jauh sekali ya. Tapi pemerintah berharap hari esoknya, hari kedepannya itu akan ada penambahan pajak. Ya, contohnya begini, kalau tadinya nggak ngaku nih punya apartemen, ya ada punya apartemennya 4, 1 dipakai sendiri, yang 3 kan pasti disewakan. Artinya kan mestinya ada tambahan penghasilan. Nah, yang tambahan penghasilan itu kan nantinya berarti kan mesti dilaporkan. Jadi harusnya di tahun-tahun yang akan datang itu akan naik. Ya, ya mungkin kalau pandemi sekarang itu suatu pengecualian lah ya, suatu pengecualian. Artinya nanti dalam keadaan yang normal mestinya sih misalnya WP itu yang ikut teks amnesti mestinya nilai pajak yang dibayar akan lebih besar. Itu harapan dari pemerintah. Ya. Ini adalah beberapa faktor yang menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara. Yang pertama adalah masalah falsafah negara ya. Negara kita itu kan negara demokrasi. Di negara-negara lain ya nggak selalu semuanya adalah negara demokrasi kan. Ada negara kerajaan, ada negara mungkin yang sosialis macam-macam ya. Tapi kalau di negara yang demokrasi ya seperti negara kita berarti akan ada kesempatan untuk ikut menentukan jumlah pajak yang dipungut ya. Nah, kita kan sering mendengar berita mengenai informasi RAPBN, informasi APBN yang terrealisasi dan seterusnya ya. Nah, kalau kalian mahasiswa Fakultas Ekonomi, hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Kemudian kejelasan ya, kejelasan undang-undang. Ya, jadi yang undang-undang itu memang harus jelas. Ya. Yang jelas dinyatakan dan bisa dimengerti, tidak menimbulkan multi tafsir. Ya. Ya, kalau dilihat dalam prakteknya ya. Ini kalau saya ngobrol misalnya dengan orang atau dengan WP yang diperiksa pajak ya. Itu seringkali itu terjadi. Ya, seringkali terjadi ada perbedaan tafsir. Ya, perbedaan tafsiran ya. Kata WP-nya ini tidak terutang, saya tidak terutang pajak sekian, tapi menurut Fiskus ini terutang pajak, kira-kira begitu ya. Banyak itu yang terjadi. Makanya memang harus undang-undang dan peraturan pajak itu harus jelas dan jangan sampai menimbulkan multi tafsir. Yang ketiga itu adalah mengenai tingkat pendidikan. Ya, sebenarnya semakin tinggi pendidikan WP, di negara kita masih ada nggak yang buta huruf? Nggak ada ya. Sepertinya kan kita udah bebas sih kalau buta huruf ya. Nah, tapi artinya di sini semakin tinggi pendidikan WP, berarti harusnya
semakin mudah memahami peraturan pajak ya, misalnya saja ngisi SPT, pelaporan ya, pembayaran itu harusnya bisa gitu ya. Dan mungkin kalau bagi WP yang tidak ada sebenarnya tersedia kan yang namanya konsultan pajak. Tetapi di samping itu ada juga karena pinter jadi minterin ya. Pinternya minterin gitu. Artinya ada juga malah berusaha melakukan tax evasion atau katakanlah penyeludupan pajak dengan ya memanfaatkan banyak hal ya. Yang keempat itu kualitas dan kuantitas petugas pajak. Ya, jadi di sini tentu masalah integritas, kejujuran, kepandaian, inteligensia dan sikap profesional. Ya, ini memang akhirnya mungkin di hari-hari yang mendatang yang namanya petugas pajak itu memang tidak bisa sembarangan ya. Artinya benar-benar harus terpenuhi hal ini. Dan sekarang itu makin saya lihat sebenarnya makin ketat ya. Makin ketat artinya petugas pajak itu juga dijaga jangan dengan berbagai peraturan ya dijaga supaya mereka tidak melakukan kecurangan ya. Karena kalau yang lalu-lalu juga kita bisa lihat misalnya peristiwa atau kasus Gayus Tambunan, nah misalnya hal itu ya. Nah, jadi yang sekarang ini kalau saya perhatikan sebenarnya semakin ketat ya. Kemudian masalah kecukupan. Ini masalah kecukupan mungkin hal yang sulit untuk dihadapi sekarang, untuk diatasi sekarang. Kenapa? Ya, karena petugas pajak berarti pegawai negeri dan jumlah pegawai negeri sangat ditentukan oleh pihak pemerintah ya. Jadi nggak bisa sembarang juga karena berhadapan dengan masalah anggaran negara. Oke. Ya, kemudian masalah strategi. Nah, ini terus-menerus. DJP sebenarnya terus-menerus melakukan modernisasi administrasi perpajakan agar adanya atau supaya ada pelayanan yang baik sekali kepada WP. Ya. Oke. Nah, tadi kita lihat adalah pertama fungsi budgeter ya. Yang kedua, fungsi pajak itu adalah fungsi mengatur. Nah, di dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Ya. Ini dalam hal ini punya dua sisi ya. Dalam fungsi mengatur itu punya dua sisi ya. Nah, ini contohnya misalnya dengan tujuan menekan pola konsumtif masyarakat, maka terhadap barang-barang mewah itu dikenakan pajak yang tinggi. Ya, kenapa hal itu dijalankan atau diterapkan? Karena pada saat ini masyarakat kita ini yang kaya itu mungkin hanya sekian persen, tetapi yang hidupnya pas-pasan itu masih sangat banyak. Ya, masih banyak ketimpangan katakanlah di masyarakat kita, ya. Nah, karena itu kalau misalnya ada yang mau beli mobil mewah, misalnya mobil-mobil Lamborghini misalnya ya, itu dikenakan PPN tetap 10%, tapi PPN dan PPNBM-nya bisa sampai 75%. Jadi kalau misalnya membayar beli mobil Lamborghini 5 miliar ya, itu yang besarnya sebenarnya pajak. Ya, bisa-bisa saja bahwa sebenarnya harga tanpa pajak, tanpa pungutan itu sebenarnya cuma 2,5 miliar. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di sisi lain mungkin juga melalui pajak memberikan fasilitas atau insentif bagi daerah tertentu atau investasi di bidang tertentu ya. Biasanya kalau ada wajib pajak yang melakukan investasi ya dia harus tanya dulu ke BKPM. Bidang-bidang apa sih yang masih terbuka? Ya, bidang-bidang apa yang sudah jenuh, yang sudah nggak perlu lagi investasi misalnya, itu harus ada izin dari BKPM dan BKPM itu biasanya akan memberikan arahan atau informasi. Nah, bagi mereka yang katakanlah daerah tertentu, contohnya investasinya di daerah timur, apakah misalnya di Papua, apakah misalnya di Nusa Tenggara, misalnya, ya, itu ada insentif. Ya, beberapa contoh misalnya insentif ini tidak dikenakan PPN atau pajak atas impor bahan baku yang akan diproses dengan tujuan ekspor di Pulau Batam. Ya, kita kan mengenal yang namanya Otorita Batam. Nah, di Otorita Batam itu terdiri dari industri-industri di mana industri-industri itu adalah industri yang
memproduksi barang yang tujuannya ekspor. Ya, tujuannya ekspor itu yang katakanlah Pulau Batam. Maka Pulau Batam dikatakan sebagai kawasan berikat atau bonus zone, dan karena itu diberikan fasilitas. Ya. Kalau misalnya 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, semua barang yang masuk ke Pulau Batam itu nggak kena pajak. PPN-nya bebas, PPNBM-nya bebas, biaya masuknya bebas, PPh 22-nya bebas. Wah, kalau 20 tahun yang lalu atau 15 tahun lah, 15 tahun yang lalu, itu yang namanya bapak-bapak dan ibu senang ke Pulau Batam. Main ke Pulau Batam, belanja barang-barang import itu murah sekali. Ya, bisa sampai 30-40% dari kalau kita beli di Jakarta atau di Bandung. Ya kalau sekarang enggak lagi ya, karena yang sekarang hanya bahan baku. Ya, jadi Batamnya enggak menarik lagi kalau buat orang-orang pribadi sekarang. Ya, tetapi masih dibolehkan adanya fasilitas terhadap bahan baku saja. Nah ini yang lain-lain juga sama ya. Sifatnya adalah insentif melalui pajak. Ya. Oke. Nah sekarang kita akan melihat prinsip di dalam pemungutan pajak. Ya. Jadi bahasan kita sekarang ini itu adalah bagaimana sebaiknya pemerintah melakukan pemungutan pajak. Ya, nah pajak itu kan dari sejak dulu kala. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada seorang pakar yang hidup di abad ke-18 yang namanya Adam Smith. Ya, ini kalau dalam berbagai literatur Adam Smith ini terkenal sekali. Ya, nah dalam bidang ilmu sosial katakanlah. Kenapa? Karena Adam Smith ini adalah seorang pemerhati. Ya, dia pemerhati kesejahteraan masyarakat. Ya, kita lihat dia mengarang buku, di mana di dalam buku itu dia juga menyinggung mengenai pemungutan pajak. Ya, bahwa negara kalau mau memungut pajak coba perhatikan 4 hal ini atau 4 ajas ini ya, yang dikatakan dengan four canons atau four maxim: equality, certainty, convenience of payment atau dan economic of collection. Yang pertama lihat equality, bahwa dalam equity ada dalam situasi atau level ekonomi yang sama, ya. Nah, dan dalam hal ini tentu saja bahwa setiap warga negara harus berpartisipasi di dalam pembayaran negara, tetapi ditekankan secara proporsional, artinya berdasarkan kemampuan masing-masing, ability to pay, ya. Nah, jadi ada yang dikatakan dengan keadilan horizontal, ada yang dikatakan dengan keadilan vertikal. Yang namanya keadilan horizontal itu bisa dijabarkan begini. Saya punya gaji 10 juta, Anda punya gaji 10 juta, yang lain juga sama 10 juta, dan semuanya katakanlah masih sendiri, belum punya tanggungan, maka pajaknya harus sama. Ya. Nah, sedangkan keadilan vertikal, misalnya saya hanya dapat penghasilan 10 juta sebulan. Saudara punya penghasilan 30 juta. Yang satu lagi mungkin 100 juta. Aja bayar pajaknya didasarkan pada kemampuannya. Ya. Ability to pay-nya kan pasti lebih besar. Yang 20 ataupun yang 100 juta. Ya. Nah itu yang diartikan dengan equality. Ya. Yang kedua adalah certainty. Certainty ini sama dengan kepastian hukum, ya. Kata kuncinya itu memang yang namanya dengan kepastian hukum, ya. Penetapan pajak harus jelas dan pasti, memiliki kepastian hukum, dan itu dijabarkan dalam undang-undang peraturan pajak. Jadi harus jelas sih siapa yang jadi subjek, apa yang jadi objek, kapan terutang pajak, batas waktu pembayaran. Artinya semua di dalam undang-undang pajak itu jangan menimbulkan hal-hal yang menjadi masalah, ya, itu kira-kira. Nah kemudian dalam convenience of payment ini sebenarnya mengatakan kalau mau mungut pajak, lihat itu wajib pajaknya lagi punya uang atau tidak, ya. Carilah saat yang tepat untuk mungut pajak, yaitu pada saat WP punya uang, ya. Misalnya nih di daerah mau nagih PBB ke petani, ya jangan nagihnya waktu paceklik.
ya. Nah, atau di sini kalau kita di perkotaan di mana banyak karyawan-karyawan yang terima gajinya tiap akhir bulan. Ya, maka setiap akhir bulan atau awal bulan itulah saatnya sekalian dia terima gaji, sekalian dia dipotong pajak. Ya, makanya kalau PPh 21 atas karyawan itu bisa dipotong setiap bulan, disetorkan tiap bulan. Tapi kalau PBB nggak bisa setiap bulan. Ya, ada waktunya gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah economic of collection. Ya. Jadi untuk economic of collection ini dari dua sisi, baik dari Fiskus sebagai aparat dan juga bagi WP-nya. Jangan sampai WP katakanlah begitu tertekan karena adanya pajak yang tinggi, ya, sehingga mungkin dia pelaku usaha bisa cepat bangkrut misalnya, ya. Begitu juga dari sisi Fiskus jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar daripada hasil yang diterimanya. Ya, jadi ini pun harus jadi patokan. Jadi jangan asal untuk misalnya mengut pajak. Ya, penerapan tarif mungkin di sini amat sangat menentukan. Ya, oke. Ya. Nah, ini saya tidak akan jelaskan, kalian bisa baca, ini sama saja sebenarnya ya, by Seligman ya. Contoh yang lain ya, itu tadi Seligman. Oke, kemudian kita mungkin bisa melihat lagi pada masalah justifikasi pemungutan pajak. Ya. Nah, jadi ada beberapa teori-teori ya. Ini yang namanya teori justifikasi pemungutan pajak, itu adalah teori yang membenarkan ya bahwa negara berhak memungut pajak. Kira-kira begitu ya. Jadi kadang-kadang kita lihat ada teori, ada ajas, tapi kita lihat kontennya di mana ya. Nah, ada pakar yang katakanlah mengatakan bahwa teori pemungutan pajak itu sama dengan teori asuransi ya. Jadi kalau ada perjanjian asuransi, kita bayar asuransi untuk mendapatkan proteksi atau perlindungan. Ya, itu tergantung dari preminya, tergantung dari tujuan. Ya, di sini dikatakan bahwa teori asuransi itu menyamakan bayar premi sama dengan bayar pajak. Ya. Nah, pada dasarnya teori ini banyak yang menyanggah karena kalau masyarakat misalnya mengalami kerugian, negara tidak bisa memberikan penggantian seperti perusahaan asuransi. Kalau perusahaan asuransi kan jelas. Misalnya mau asuransikan apa, berapa preminya, berapa pertanggungannya, ya jelas gitu. Tapi kalau negara, misalnya ada satu masyarakat di satu daerah kena longsor, ya, wah kerugiannya bisa miliaran misalnya. Apakah nanti pemerintah akan mengganti juga sama dengan jumlah kerugian? Itu belum tentu. Ya mungkin saja di daerah itu adalah rawan longsor terus menerus, pemerintah memutuskan bahwa diajak untuk bidol desa, transmigrasi ke tempat lain. Ya, biaya transmigrasi bisa lebih besar daripada kerugiannya sendiri. Atau mungkin juga tidak sama lah katakan. Nah, jadi ini teori ini juga banyak yang menyanggah. Ya, kemudian teori kepentingan juga sama, ya, artinya ada juga yang menyanggah, silakan baca sendiri ya, ada beberapa yang saya nggak harus untuk jelaskan. Nah, kemudian teori gaya Pico ini mungkin yang lebih mendasarkan pada masalah keadilan. Ya. Jadi berdasarkan pada gaya Pikul atau ukuran penghasilan dan pengeluaran seseorang. Nah, di dalam pajak penghasilan untuk orang pribadi, ya, sebelum kita dikenakan pajak atau sebelum kita menghitung berapa sih dasar pengenaan pajak, kita ini untuk orang pribadi itu ada pengurangan yang namanya PTKP. Ya. Besaran PTKP itu ditentukan oleh besarnya tanggungan. Ya, ini pada era sekarang misalnya saya untuk seseorang WP 54 juta per tahun. Tapi kalau dia menikah tambah lagi 4,5 juta. Dia punya anak tambah lagi misalnya 4,5 juta. Ya, ini teori ini mungkin lebih relevan gitulah dengan kondisi-kondisi kita sekarang. Demikian juga ada yang dinamakan dengan teori bakti. Nah, kalau teori bakti itu menekankan bahwa memang masyarakat itu perlu atau wajib punya wajib bayar pajak untuk menunjukkan baktinya kepada negara. Kenapa? Karena negara yang melindungi masyarakatnya. Ya.
Nah, satu lagi adalah teori gaya beli. Teori gaya beli ini sebenarnya adalah teori yang mempermasalahkan atau menunjukkan bahwa adanya perpindahan daya beli masyarakat kepada negara. Ya, ini contohnya nih. Saya bayar pajak, saya punya penghasilan 100 dan saya harus bayar pajak 10. Berarti daya beli saya kan berkurang 10, tapi daya belinya timbul atau menjadi daya beli pemerintah yang 10. Ya, dan masyarakat kan banyak gitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat juga mengenai yurisdiksi pemungutan pajak. Ya, jadi kalau yurisdiksi pemungutan pajak di sini itu adalah batas ya kewenangan pajak. Batas kewenangan negara memungut pajak, di mana kita lihat ada beberapa ajas, yaitu ajas domisili. Ya, nah, pertama ajas domisili, yang kedua ajas sumber, yang ketiga ajas kebangsaan, yang keempat adalah ajas ajas kebangsaan, kemudian ajas teritorial. Nah, kita lihat yang pertama untuk ajas domisili. Jadi negara memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili negara yang bersangkutan, ya, atas seluruh penghasilan dimanapun diperoleh. Jadi kalau ajas domisili itu diterapkan juga di negara kita. Pajak itu katakanlah pemerintah memungut pajak atas penghasilan dari dalam dan dari luar negeri. Ya, itu ajas domisili. Sedangkan kalau kita lihat ajas teritorial, ya, ajas sumber lebih dulu, ya. Pemungutan pajak didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada, ya. Jadi siapa sumbernya di mana, maka bisa negara berhak memungut pajak, ya. Nah, ajas sumber ini juga tentu diterapkan oleh negara kita, ya. Ajas kebangsaan, nah kalau ajas kebangsaan itu artinya negara berhak memungut pajak kepada warganya dimanapun mereka berada, ya. Nah, yang menganut ajas kebangsaan ini sedikit sebenarnya, ya. Yang saya tahu itu hanya Amerika Serikat dengan Amerika Serikat, Meksiko, Filipina, ya. Yang lain kebanyakan ajas sumber saja dengan ajas domisili, ya. Yang ketiga itu adalah ajas teritorial. Ya. Nah, kalau ajas teritorial yang membedakan dengan ajas domisili, kalau penghasilan dari luar negeri tidak dipungut pajak, ya. Oke. Nah, mungkin karena waktunya sudah hampir habis, mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini saja dulu, ya. Jadi nanti materi akan saya kirimkan, tapi barangkali untuk minggu depan, ya, saya akan kirimkan ke KM-nya, ya. Jadi untuk ini saya sudahi, ya. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Tolong KM-nya ya, tadi foto jangan lupa. Kasih masuk dia semudah itu. Boleh tolong foto lagi nggak teman-teman? Oke, ya, selamat siang semuanya. Ibu mungkin share screen-nya. Ya, ini. Jadi tadi saya belum stop, jadi ada salah, ya. Oke, ya, selamat siang semuanya. Ya, tolong difoto yang sekarang ini, ya.